Baik, Pak Monggo, Gus. monggo. Ya. Ya, memang ini topiknya adalah bagaimana CEO memimpin rapat dan CEO kerjanya hanya di rapat. Ya, memang betul sekali. Dan ini menjadi suatu kenyataan selama pandemi ini. Ya. Jadi kalau sebelum pandemi itu kita pindah dari satu rapat ke rapat yang lain. Kalau di Jakarta kita sulit memprediksi kondisi daripada lalu lintas. Sering sekali kita terlambat untuk ke suatu rapat karena kita harus pindah dari satu rapat ke rapat yang lain dan banyak mungkin waktu kita terbuang di perjalanan. Nah, setelah pandemi ini justru lebih efektif nih. Jadi kita sering sekali rapatnya itu malah back to back ya. Jadi nggak ada lagi disisakan ada waktu bahkan makan siang atau waktu perjalanan dari satu meeting ke meeting yang lain. Saya sebenarnya waktu ditunjuk menjadi komisaris di Garuda di Januari tahun lalu, saya udah mikir untuk sebenarnya mundur dari Indosat sebagai komisaris. Nggak mungkin saya lakukan tiga-tiganya sekaligus. Cuman waktu itu dalam perjalanannya saya memilih mundur dari Garuda tapi ditolak juga gitu. Jadi akhirnya dilakukan tiga-tiganya dan tiga-tiganya ini berjalan secara bersama-sama. Bahkan dengan kondisi Garuda sekarang ini juga rapat di Garuda lebih banyak. Ya. Nah, mungkin yang pertama adalah pembenaran bahwa seorang pimpinan itu memang akan lebih banyak tugasnya di dalam memimpin rapat atau mengikuti rapat. Nah, rapat sendiri kalau sebagai CEO itu ada beberapa hal mungkin yang kalau saya lihat dari pengalaman saya. Tugas dari seorang pimpinan itu pada hakikatnya ada tiga hal. Satu adalah yang disebut dengan directing, yang tadi Bu Evi mungkin udah cerita mengenai bagaimana seorang CEO punya visi dan menentukan arah kemana mau dibawa suatu organisasi ini atau satu perusahaan ini. Jadi itu adalah directing, di mana kita menentukan arah daripada perusahaan. Dan itu bukan hanya sekali, dalam perjalanannya juga kita harus selalu mengingatkan ke arah yang benar dan juga turunan-turunannya. Tugas yang kedua dari seorang pimpinan itu adalah yang disebut dengan managing. Kalau managing ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kita melakukan task management. Jadi arah yang sudah ditentukan dijabarkan di dalam rencana kerja, dan rencana kerjanya ini ada activity plan-nya, dan activity plan ini berupa task, dan itu harus kita manage supaya bisa dicapai. Biasanya itu ada ukuran-ukuran bagaimana kita mengatakan kita berhasil mencapai itu, dan bagaimana kita harus melakukan improvement atau PDCA di dalam prosesnya itu juga harus dilakukan melalui managing. Nah, managing ini lebih banyak managing task. Jadi ada activity plan yang kita monitor dan kita manage. Dan itu mendorong juga perlunya resources dan juga adanya KPI yang jelas yang ingin dicapai dan semuanya harus align. Yang ketiga itu yang sebenarnya kalau makin tinggi posisinya itu lebih banyak di leading. Nah, leading ini lebih kepada bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk bisa bergerak secara bersama-sama, atau juga untuk membentuk suatu budaya yang kita inginkan terbentuk di dalam suatu organisasi. Nah, leading ini yang sebenarnya yang banyak nanti akan sangat penting dilakukan oleh seorang CEO atau pimpinan untuk menjadi role model dan juga untuk konsisten antara perkataan dan perbuatan. Nah, itu yang sebenarnya yang paling tinggi dan mungkin paling banyak. Nah, format dari rapat sendiri berbagai macam. Jadi mulai dari misalnya adanya rapat dewan direksi atau apa namanya management meeting, atau rapat dengan komisaris juga masih juga management meeting. Kemudian kita kalau kayak di ISS saya punya ada yang namanya manager communication meeting, di mana kita ada setiap bulan itu rapat dengan top 100 leaders di ISS. ISS ini karyawannya sekarang 50.000 orang, ya yang supervisor ke atas kira-kira ada 4.700 orang. Nah, kita memilih ada top 100 leaders yang harus ketemu setiap bulan. Setelah pandemi, akhirnya kita buka karena online memungkinkan, akhirnya kita ambil top 500 leaders ketemu setiap bulan yang manager communication meeting.
Nah, turun lagi dari manager communication meeting, kita membuat yang namanya town hall meeting. Nah, town hall meeting ini ya kira-kira dihadiri oleh mungkin bisa 10.000 orang, tapi itu Uish, juga streaming dan kita streaming. juga buat recorded. Diharapkan ini dihadiri oleh sebuah karyawan juga. Ya, Pak Agus, jangan merasa bahwa mau pikir bahwa karyawan kita ini banyak kan adalah grassroots atau frontliner, tidak punya teknologi. Ya, surprisingly, all of them they have smartphone. Smartphone ya, betul betul. Ya, dan kita juga menggunakan smartphone untuk aplikasi seperti absensi atau juga overtime, dan juga ada beberapa pelatihan yang kita lakukan melalui smartphone. Jadi mereka punya akses terhadap informasi itu. Nah, melihat dari jenjang level daripada rapat-rapat ini, maka tentu juga nature dari rapatnya juga berbeda-beda, ya. Jadi kalau dua rapat yang pertama yang saya katakan tadi itu adalah lebih kepada sebenarnya rapat yang mencakup dua tugas daripada leaders, yaitu adalah yang tadi saya katakan directing dan managing. Nah, kalau rapat pimpinan atau itu adalah yang BOD meeting ataupun mix dengan BOC meeting, itu selalu harus well plan. Jadi harus direncanakan, dijadwalkan jauh-jauh hari, dan materi rapat sudah harus dikirim ya, minimal 2 hari sebelum rapat. Dan hanya ada dua agenda daripada rapat seperti itu. Satu adalah noting. Noting itu artinya adalah hanya sekedar update atau sharing, nggak ada keputusan yang diambil. Yang kedua adalah approval. Nah, approval ini tentu adalah keputusan yang harus diambil. Nah, dua-duanya dokumen sudah harus terkirim, materi rapat sudah harus dikirim. Kalau saya di di ISS ataupun mungkin dan juga di Indosat, karena di Indosat saya juga chairman dari dua komite NRC dan juga komite risk management, saya selalu meminta semua peserta rapat membaca materi yang sudah dikirim. Itu purpose-nya kenapa dikirim 2 hari sebelumnya. Dan waktu rapat itu kita nggak perlu mendengarkan presentasi detail dari slide by slide, karena ini juga semuanya di-share secara online gitu ya. Saya biasanya hanya tanya aja ya hal-hal mana yang perlu ditanyakan, diklarifikasi. Baru dari situ terbangun diskusi. Dari diskusi inilah akhirnya kita mempertajam daripada pendalaman materi kalau itu noting, atau ke arah pengambilan keputusan kalau itu adalah approval. Jadi itu adalah di dua meeting yang pertama. Sementara meeting yang ketiga yang tadi saya katakan town hall meeting, itu lebih pada one way. Jadi ini kita bicara dari kita sendiri ke semua karyawan, tetapi kita coba fasilitasi untuk bisa dua arah, two ways, yaitu dengan kita menggunakan sosial media. Jadi kalau lihat misalnya Facebook atau Instagram daripada ISS, itu sekarang ini ya sekitar 30.000 orang followersnya, itu 90% lebih itu adalah sebenarnya karyawan. Jadi saya sama dengan bicara dengan karyawan kalau kita muat di situ gitu ya. Karena nggak mungkin ada suatu kemungkinan untuk kita bisa reach out 50.000 orang ini dengan suatu satu media dan satu waktu. Itu nggak akan mungkin. Jadi caranya adalah dengan menggunakan sosial media. Nah, dari situ mereka akan ada komentar, atau bahkan mereka juga mengirimkan pertanyaan. Tetapi untuk ini kita perlu membangun suatu budaya, yaitu yang kita sebut dengan budaya speak up. Budaya speak up ini adalah diberikan kenyamanan dan kebebasan untuk berbicara tanpa adanya tekanan, ya. Jadi nggak ada pendapat yang salah, dan mereka juga punya akses secara langsung kepada siapapun di organisasi, karena kita share juga semua nomor handphone ataupun email address daripada pimpinan itu ke semua karyawan. Jadi mereka boleh bebas untuk melakukan komunikasi secara langsung. Jadi kita tidak perlu membangun communication tree yang berjenjang. Ya, mereka tetap punya cara untuk membypass semua birokrasi yang ada. Nah, itu adalah sebenarnya yang dilakukan dari sisi pelaksanaan rapat. Nah, apakah itu cukup? Ya, itu tadi yang saya katakan bahwa kita harus membuat beberapa model komunikasi gitu ya. Jadi nggak mungkin juga selesai di dalam satu bentuk rapat gitu ya. Tapi memang sebagai CEO, sebagai pimpinan,
akhirnya dari pagi sampai malam ya kita akan berada di ruang rapat. Kalau sekarang ruang rapat virtual. Nah, terutama kayak seperti kami misalnya kalau ISS ya kita harus juga menyesuaikan waktu kita dengan waktu Copenhagen, dengan Indosat Ooredoo kita juga harus menyesuaikan waktu dengan waktunya Qatar. Jadi ini adalah makanya time zone yang sebenarnya juga nggak hanya lagi dari jam 8 sampai jam 5. Nah, itu beberapa hal yang mungkin saya bisa share. Menurut saya sih pandemi ini memberikan cara untuk kita bisa lebih produktif sekarang ini. Nah, kami misalnya untuk melakukan pelatihan di tempat kami untuk melatih 4.700 yang tadi saya katakan adalah pemimpin atau mulai dari supervisor ke atas. Kami selalu ada pelatihan yang sifatnya mandatori dan dilakukan recurrent setiap tahun. Kalau sebelum pandemi itu baru kita bisa lakukan untuk seluruhnya pengawas ke atas itu mungkin butuh 3 bulan di recurrent training ini. Tahun lalu pada saat pandemi itu kami bisa selesaikan hanya dalam 3 hari karena dilakukan secara online dan dalam satu online kita bisa melakukan bisa 1.000, bisa 1.500 orang sekaligus ikut di dalam satu pelatihan. Demikian juga rapat akhirnya kita bisa buka. Dan pengalaman saya lihat pengalaman online ini justru dalam satu sisi lebih produktif, lebih efektif. Kenapa? Dalam rapat fisikal, terutama kalau misalnya lebih dari 10 orang di dalam satu ruangan, selalu saja ada side meeting. Jadi ada orang yang ngobrol dengan sebelahnya atau bermain-main dengan mobile phone-nya atau smartphone-nya. Tetapi meeting online ini karena kita sendirian dan kita melihat layar dan mendengarkan, umumnya saya lihat lebih fokus terhadap meeting itu sendiri. Karena nggak ada temannya di sebelahnya untuk ngobrol, ya nggak ada juga virtual room yang bisa dibangun sebagai ruang tambahan untuk mereka ngobrol-ngobrol gitu. Jadi meeting online kelihatannya malah lebih produktif. Jadi pandemi ini berlalu pun saya udah memutuskan kalau kayak di kami itu kebanyakan meeting kami akan online. Jadi bukan offline. Offline itu ya kalau kita benar-benar mungkin casual ya perlu makan siang bersama atau ngobrol-ngobrol santai. Tapi meeting sendiri akan kita lakukan secara online. Karena benefit lain daripada online ini adalah seperti sekarang ini saya lihat ini bisa direkord ya, recording. Kita nggak perlu sebenarnya membuat alat perekam lagi karena ini udah bisa terekam. Minutes of meeting kita bisa langsung, kami pakai Teams, Microsoft Teams, itu udah langsung ada minutes of meeting yang bisa dibuat. Kita bisa bikin juga langsung questionnaire secara live. Jadi banyak sekali tools untuk mendukung membuat meeting itu bisa lebih lebih produktif.